Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kepolaran senyawa berdasarkan bentuk molekulnya, senyawa dibagi menjadi dua, senyawa polar dan senyawa nonpolar. Untuk senyawa polar berarti bentuk molekulnya tidak simetris atau bisa dikatakan asimetris. Untuk senyawa polar, maka bentuk molekulnya simetris. Kemudian untuk senyawa polar mempunyai kutub atau dipol. Kalau polar berarti tidak mempunyai kutub atau dipol. Kemudian yang membedakan lagi adalah jika senyawa polar dia memiliki momen dipol atau bisa dikatakan mu tidak sama dengan 0. Kalau senyawa nonpolar berarti tidak memiliki momen dipol atau bisa dikatakan mu sama dengan 0. Nah, ini untuk contoh-contoh molekul berdasarkan teori FSEPR yang merupakan nonpolar itu adalah memiliki tipe seperti berikut. Yang kata kuncinya adalah yang memiliki PEB. Dan dia tentu saja tidak simetris. Salah satu contohnya adalah NH3. Untuk senyawa nonpolar, sesuai dengan teori FSEPR, contoh-contohnya adalah yang tidak memiliki E kecuali AX2, E3 dengan AX4E2. Nah, ini kalau dilihat dari tipe ini, berarti kedua ini adalah bentuk linier dengan PEB 2, 3 yang ini PEB-nya 3. Sedangkan ini adalah bentuk segitiga piramida dengan PEB-nya sejumlah 2. Nah, contohnya apa untuk senyawa nonpolar? Salah satu contohnya adalah CO2. Baiklah, untuk lebih memperjelas yang sudah Bu Anggun jelaskan tadi, ciri dari senyawa polar, mari kita bahas satu persatu. Contohnya tadi adalah senyawa NH3 untuk senyawa polar. Nah, di sini senyawa NH3 merupakan molekul yang tidak simetris atau asimetris. Kenapa demikian? Nah, jika kita berikan cermin di sini, di tengah-tengahnya, maka posisi yang ada di sebelah kiri akan berbeda dengan yang sebelah kanan. Nah, karena itu, maka senyawa dari NH3 itu dikatakan sebagai asimetris. Nah, kemudian senyawa polar itu juga memiliki kutub atau dipol. Nah, yang disebut kutub atau dipol di sini berhubungan dengan sifat keelektronegatifannya. Nah, misalkan tadi senyawanya adalah NH3, maka dari itu N jika dibandingkan dengan H, maka akan lebih elektronegatif yang N, karena N terletak di sebelah kanan. Semakin ke kanan, maka keelektronegatifannya semakin besar, maka yang sebelah kanan akan cenderung memiliki sifat yang lebih elektronegatif. Nah, untuk yang hidrogen berarti dia lebih elektropositif. Nah, inilah yang disebut kutub atau dipol. Dia membentuk kutub negatif dari N dan kutub positif dari H. Seperti itu. Nah, selanjutnya kutub atau dipol ini juga berhubungan dengan momen dipol. Nah, momen dipol itu apa? Momen dipol itu adalah jarak
antara atom pusat dan atom yang terikat atom pusat yang memiliki besaran yang disebut mu tadi dan memiliki arah. Nah, kita lihat bahwasanya N itu lebih elektronegatif dibandingkan H, maka arahnya akan ketarik ke arah N. Seperti itu. Yang H ini juga akan ketarik ke arah N. Nah, karena ketarik semuanya ke arah N, maka akan berkumpul di N itu dan memiliki suatu resultan. Nah, inilah yang disebut momen dipol. Nah, resultannya ke arah mana? Berarti menuju ke arah N dengan jumlah momen dipol tertentu. Nah, ini misalkan 1,47, maka mu tidak sama dengan 0 karena dia memiliki nilai 1,47. Baiklah, selanjutnya adalah senyawa nonpolar. Nah, untuk senyawa nonpolar ini, maka dia bersifat simetris. Artinya apa? Bahwa jika diberikan cermin di tengahnya, ini tadi contohnya adalah CO2, maka bagian sebelah kiri akan sama dengan bagian sebelah kanan. Nah, seperti itu. Akan terlihat sama. Nah, O-nya sebelah kiri kan akan sama dengan O yang sebelah kanan. Seperti itu. Oke, baiklah. Sekarang, untuk senyawa nonpolar, contohnya CO2, tadi linier, itu tidak memiliki kutub atau dipol. Nah, maksudnya bagaimana? Seperti pembahasan yang sebelumnya, antara C dan O itu lebih elektronegatif yang mana? Karena O terletak di sebelah kanan dari C, maka O akan memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan C. Maka dia akan ketarik ke oksigen. Nah, maka kanan dan kirinya itu oksigen, maka saling meniadakan sehingga tidak akan ada kutub atau dipol. Demikian juga bagaimana momen dipolnya? Tidak akan memiliki momen dipol. Seperti itu. Kenapa demikian? Karena arahnya akan ke O yang lebih elektronegatif. Hal yang sama juga yang kiri. Nah, maka saling meniadakan sehingga disebut momen dipolnya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.